Assalamualaikum sahabat sosial. Khusus untuk sahabat sosial pelaku UMKM, ada kabar gembira yang ingin saya sampaikan bahwa bantuan UMKM 2,4 juta ini akan diperpanjang. Bantuan UMKM ini kemarin sempat ditutup pertanggal 10 September, tapi jangan khawatir karena rilisnya bantuan ini akan diperpanjang. Namun ada sedikit kendala teknis bagi sahabat sosial, termasuk yang mungkin sudah mendaftar, baik itu mendaftar online maupun mendaftar offline sampai hari ini, masih penasaran apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, karena ada juga sudah yang mencoba untuk mendaftar secara online, tapi sampai hari ini belum bisa mengakses situs tersebut. Kemarin ada juga yang bertanya apakah penerima PKH bisa mendapatkan bantuan UMKM. Oke sahabat sosial, bagi kalian yang terkendala, jangan panik dulu. Karena di video ini kita akan ulas secara bersama-sama trik agar sahabat sosial bisa segera mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta rupiah. Makanya simak video ini dengan seksama, jangan di skip ataupun lompat-lompat. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Namun sebelum kita lanjut, untuk kamu yang suka informasi seputar bantuan sosial pemerintah dan bingung cara dapat informasi di mana, karena banyak channel yang tidak jelas membahas tentang bantuan sosial, jangan panik. Karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah, itu mulai dari A sampai Z. Seperti informasi tentang program Keluarga Harapan, bantuan pangan tunai ataupun bantuan sembako, KIS, KIP kuliah, BLT maupun bantuan UMKM. Nah, untuk yang baru gabung atau sudah bolak-balik sana sini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kalian juga punya hak untuk memberikan like dan membagikan informasi ini kepada teman-teman yang lain agar informasi ini bisa sampai ke teman-teman yang membutuhkan informasi tentang bantuan UMKM. Oke sahabat sosial, tentang bantuan UMKM yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Karena bantuan ini sudah diperpanjang dan belum banyak tahu cara daftarnya, saya ingin ulas sampai tuntas. Seperti cara daftarnya kira-kira bagaimana? Nah, kemarin bantuan UMKM ini sangat mudah diakses, itu karena teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri secara online. Namun karena akhir-akhir ini situsnya susah untuk diakses, hingga banyak teman-teman yang putus asa, padahal nominal bantuan 2,4 juta ini itu cukup besar dan bisa digunakan untuk mempertahankan usaha sahabat sosial sekalian. Nah, kalau tidak bisa diakses secara online, kira-kira cara daftar online-nya bagaimana? Atau bagaimana cara mendaftar secara manual? Ambil formulir di mana? Atau tempat pendaftarannya di mana? Jangan panik dulu, bantuan ini masih tetap terbuka dan teman-teman bisa langsung mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi dan UKM itu di daerah teman-teman sekalian. Selain itu, ini juga bisa didaftarkan melalui lembaga yang sudah ditunjuk, seperti lembaga keuangan yang memiliki izin dari OJK. Nah, sekarang apa saja syarat yang perlu dilengkapi untuk mendapatkan bantuan UMKM ini? Jadi syarat untuk mendapatkan bantuan ini cukup simpel sekali sahabat sosial. Syaratnya sudah saya pastikan itu ada di kantong sahabat sosial sekalian. Kenapa saya bilang cukup simpel sekali? Karena yang dibutuhkan itu hanya KTP. Sesuai apa yang sudah disampaikan oleh kementerian, bahwa yang dibutuhkan untuk mendaftarkan adalah nama lengkap, NIK, dan alamat lengkap serta nomor HP. Nah, itu saja yang dibutuhkan sahabat sosial. Terus kenapa tidak ada nomor rekening? Nah, pasti ada yang bertanya tentang ini. Untuk masalah nomor rekening itu belum dibutuhkan. Nanti ketika sahabat sosial sudah lolos, baru dibutuhkan berkas pelengkap lainnya seperti nomor rekening. Makanya bagi kamu yang tidak punya rekening itu tidak usah panik. Karena ini kemarin banyak juga yang mempertanyakan pada saat pendaftaran kenapa tidak dimintai nomor rekeningnya. Nah, selanjutnya untuk sahabat sosial
perlu ketahui juga bahwa selain cara daftar tadi, sahabat sosial juga perlu memenuhi kriteria-kriteria ini. Karena tidak semua masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan UMKM ini. Sahabat sosial itu perlu memenuhi kriteria seperti warga negara Indonesia, punya usaha mikro kecil, bukan ASN atau bukan PNS, bukan anggota Polri, bukan anggota TNI, juga bukan pegawai BUMN maupun BUMD. Nah, beberapa sahabat sosial sudah pasti memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kalau sahabat sosial punya syarat dan kriteria yang saya jelaskan tadi, berarti sahabat sosial sudah pasti punya hak untuk menerima bantuan UMKM 2,4 juta ini. Pertanyaannya sekarang, cara daftarnya gimana? Lagi-lagi saya sampaikan bahwa kemarin ini sangat mudah untuk didaftar karena situsnya secara online itu masih bisa diakses. Namun akhir-akhir ini itu sudah tidak bisa diakses dan sahabat sosial tidak perlu khawatir karena masih bisa mendaftar secara offline. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi, silakan mengunjungi Dinas Koperasi dan UKM maupun di Sprindak di daerah sahabat sosial sekalian. Yang penting sudah memenuhi kriteria yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang untuk sahabat sosial yang sudah mendaftar, baik itu secara online maupun secara offline, mungkin penasaran apakah sudah terdaftar atau lolos. Cara mengetahuinya itu cuma satu, sahabat sosial. Nah, jadi ini hanya bisa diketahui melalui SMS notifikasi dari perbankan atau penyalur bantuan ini. Kemarin sempat ada berita dan file yang beredar tentang nama-nama penerima bantuan UMKM. Sempat saya cross check dan ternyata itu hoax. Ini sudah dipertegas oleh Diskominfo yang punya hak untuk menyampaikan hal tersebut. Makanya sahabat sosial perlu juga saya ingatkan bahwa untuk mengetahui apakah sudah lolos atau tidak, itu hanya bisa diketahui melalui SMS notifikasi dari bank penyalur. Nah, bentuk SMS-nya gimana? Itu tidak berbentuk, bukan nomor HP ataupun nomor asing yang akan mengirimkan, tapi SMS yang akan mengirimkan sahabat-sahabat sosial itu bertuliskan nama bank penyalur seperti Bank BRI, Bank BNI maupun Bank Syariah Mandiri. Ini untuk menghindari SMS penipuan karena sahabat sosial jangan pernah percaya SMS yang mungkin meminta setoran duluan, uang muka atau minta pulsa, karena bantuan ini bersifat hibah dari pemerintah tanpa dipungut biaya sebesar pun. Nah, terus bagaimana nasib dengan anggota PKH? Karena ini kemarin banyak yang mempertanyakan apakah bisa mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta ini. Sampai hari ini itu belum ada juknis pelarangan tentang siapa saja yang bisa menerima bantuan UMKM ini. Setahu saya yang tidak bisa mendapatkan bantuan UMKM ini adalah mereka yang tidak punya usaha, anggota sipil negara ASN ataupun PNS, anggota Polri, anggota TNI maupun pegawai BUMN maupun pegawai BUMD, dan pastinya tidak memiliki pinjaman ataupun kredit di perbankan. Nah, kalau penerima PKH ada yang masuk kategori tersebut seperti ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN maupun BUMD dan tidak punya usaha, ini sudah bisa dipastikan tidak akan menerima bantuan UMKM 2,4 juta ini. Nah, cukup itu saja untuk penjelasan bantuan UMKM. Semoga sahabat sosial bisa mendapatkan bagi yang punya usaha dan memenuhi syarat yang saya sampaikan tadi. Oke sahabat sosial, kita masuk di sesi baca komentar dari Muhammad Wildan. Kalau masih proses pergantian kakak sama bikin akte, pakai apa kak untuk lamaran kerja? Lamaran kerja, sedangkan hanya dikasih nomor antrian pengambil di waktu yang sudah ditentukan saja. Maksudnya saya nggak paham pertanyaannya. Dari Hijrah Jakbar, tapi bang, kalau umpama atas nama suami yang ambil pinjaman KUR, itu istri bisa dapat juga nggak untuk mendapatkan bantuan UMKM ini? Kalau saya kayaknya ini nggak bisa karena kalau itu kan pastinya satu kakak jadi sama suami.
dari Satri Polang, informatif channelnya. Ditunggu video selanjutnya. Makasih Bang Satri Polang, kayaknya ini YouTuber juga ini. Dari Bakri BRT, salam Pak Nurham, gimana kita buktikan kalau punya usaha mikro? Apa harus ada bukti dari Disperindak atau koperasi dan lain-lain, atau bisa dengan bukti fisik? Terima kasih, salam dari Indo Apin. Indo Apin. Ya, jadi ini kan untuk daftar sekarang itu hanya bisa melalui Disperindak ataupun dinas koperasi dan UKM. Jadi kayaknya nanti akan ya untuk persoalan teknisnya itu langsung kunjungi saja Disperindak. Itu daerahnya Saudara Bakri BRT. Askum dari Novem Ratnawati, Askum Kak. Jika sudah dapat SMS dari pihak bank dan sudah mengumpulkan berkas tapi belum bisa dicairkan, menurut pihak bank masih suruh nunggu karena proses verifikasi dari pemerintah, gimana Kak langkah selanjutnya? Ya, jadi sesuai ya ikuti saja petunjuk dari perbankan. Kalau masukkan data tanggal 25 September kira-kira keluarnya kapan ya? Mohon infonya ya Mas.